Yo, Bray, kembali lagi di Waris Warung Inspirasi. Seperti biasa jangan lupa untuk mensupport channel ini dengan subscribe, like, and share. Jadi di sini ada inspirasi wisata, inspirasi usaha, inspirasi kesehatan, dan juga inspirasi yang lain-lain. Banyak pokoknya dah. Oke, jangan lupa untuk mensupport channel ini. Terima kasih, selamat menonton, semoga terhibur. Selamat malam bagi teman-teman saprik yang ada di sana, khususnya teman-teman pecinta ikan cupang atau sejenisnya, wirausaha bergerak di bidang apapun itu.
malam ini alhamdulillah saya berkesempatan untuk berbincang-bincang santai dengan beberapa suhu di peternakan ikan cupang. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi kita semuanya. Dan seperti biasa, harapan Warung Inspirasi atau Daeng untuk tetap mensupport channel ini dengan subscribe, like, and share agar kedepannya makin semangat dan Anda orang pertama kali yang akan menonton channel atau video terbaru dari Warung Inspirasi. Oke? Malam ini dari beberapa peternakan yang beliau-beliau miliki, ada beberapa yang menjadi topik menarik buat Daeng ini untuk menanyakan perihal usaha beliau-beliau ini yang digeluti sekarang, dan mudah-mudahan bisa jadi inspirasi buat kita semuanya agar semangat juga untuk beternak ikan cupang, khususnya mengembangkan dalam hal bisnis ya. Jadi tadi dengan Bang siapa? Ade. Bang Ade, ini Bang Ade. Bang siapa? Bang Alang. Bang Angga. Oke, Bang Ade dan Bang Angga, beliau-beliau ini yang kebetulan punya peternakan di daerah, masuk Ciseeng apa di sini? Parung. Masuk Parung ya. Betul. Daerah apa tadi itunya? Desa Iwul. Parung Desa Iwul ini mudah-mudahan bisa jadi referensi buat teman-teman pada saat berkunjung ke lokasi ini, karena beliau-beliau ini punya peternakan yang dari beberapa konten yang Daeng buat sebelumnya, kayak di Pasar Parung, Jatinegara dan lain-lain, itu kan pada umumnya memang mereka ngambilnya langsung dari petani ya. Betul. Jadi kemungkinan masih ada estimasi harga lebih murah ketimbang langsung ke lokasi yang biasanya Daeng liput, kayak di Pasar Parung ataupun di Jatinegara. Namun ini bisa jadi referensi aja. Jadi pada saat teman-teman ingin beternak atau sharing perihal tutorial ternak ikan cupang dan juga ikan ayam itu tadi mempis atau layang-layang, saya rasa ini bisa jadi buat teman-teman rekomendasi pada saat ingin belajar. Jadi di wadah ini kita bisa sharing, belajar satu sama lain untuk mengetahui cara dan juga tutorial untuk beternak ikan, khususnya di ikan-ikan yang beliau-beliau ini jalani. Oke, ini kurang lebih sudah berapa lama berjalan di peternakan ini? Ikan Lumayan lama ya. lumayan lama ya, alhamdulillah ya. Ada sekitar 2-3 tahun. Oh, 2-3 tahun. Oh, lumayan bro. 2-3 tahun. Sih. Oh, itu bukan pemula lagi, karena 2-3 tahun itu sudah estimasi, kita sudah melewati proses penyesuaian, tinggal mengembangkan sebenarnya ya. Yang lain kan udah ada yang 10 tahun. Oh, itu udah pada suhu besar. Sebenarnya sih enggak, masing-masing, karena saya yakin yang mereka pahami kan belum tentu kita pahami, begitu pun sebaliknya. Jadi masing-masing, tinggal bagaimana kita mengembangkan marketingnya, karena terkadang lemahnya kita di pemasaran ya. Saya bingung ngomong ke dia, nah dia nggak kelihatan sama kamera. Anggap aja penampakan ini, Bray. Jadi intinya gitu, Bray. Jadi malam ini saya berkesempatan, alhamdulillah baru kali ini dari beberapa penawaran teman saya, si Akbar, salah satu wirausaha juga, ngajakin ke sini, tapi baru kali ini kesampaian. Mudah-mudahan dari beberapa masukan dari beliau ini kita bisa belajar ya, saling sama-sama belajar lah intinya. Namun ini kan sekarang kita pahami ini sekarang lagi pandemik ya, jadi pengaruh nggak itu dari beberapa aturan pemerintah perihal social distancing dan juga hal-hal lain yang bersangkutan dengan pemasaran itu kan, pengiriman segala macam itu kan berbenturan itu kena dampak nggak, pengaruh nggak kira-kira dalam untuk pemasaran? Pasti kan. Oh gitu. Cuma kalau dari segi ikannya sendiri nggak terlalu, ya besar cuma nggak terlalu. Oh, nggak terlalu berdampak banget ya sampai sejauh ini ya. Kalau dari petani kan banyak kan reseller yang baru datang juga. Oh, karena udah banyak yang tahu juga ya. Jadi sebenarnya begini, Bray, kita sedikit sharing aja. Memang beliau ini kan sudah cukup lama bergelut di bidang ini. Jadi kalau kita bicara konsumen, sudah banyak konsumennya. Namun saya yakin di luar sana teman-teman banyak yang ingin langsung ke petani belanja ya. Nah, ini salah satu referensi dari Daeng atau Warung Inspirasi atau Beta Daeng agar teman-teman bisa langsung ke lokasi ini. Seperti biasa nanti di chat di Waris Warung Inspirasi, nanti kita kasih kontak person beliau, nanti diarahkan langsung ke TKP untuk melihat langsung, secara langsung, yang selama ini mungkin teman-teman banyak kan beli online, teman-teman taunya Jatinegara, teman-teman taunya Pasar Parung, tapi mereka kadang nggak tahu ini ikan ini asalnya dari mana sih, ya gitu kan. Karena saya rasa ada estimasi harga, ya kan, harga dan kualitas mungkin, dan kepuasan juga, karena kita lebih bebas memilih ya dari beberapa karakter ikan yang kita pengen, itu lebih mudah gitu. Tapi kalau berarti sejauh ini nggak ada kendala lain, cukup signifikan juga ya, berasa juga buat timnya. Nah, ini teman-teman kan pasti pengen lebih detail mengetahui jenis ikan apa aja sih yang berjalan sampai sejauh ini untuk dipasarkan. Terus cupang, sama mempis juga ya.
Untuk kedepannya tadi saya dengar ada keinginan untuk menambahkan ke item lain. Iya, pastinya. Oh gitu. Pasti nambah lagi. Oh tuh ada, jadi ada insya Allah pada saat berkunjung ke sini ada beberapa option, ada beberapa pilihan ikan hias yang kemungkinan teman-teman butuhkan di lokasi ini tuh ada sekitar 5 sampai 6 jenis nanti. Jadi nggak bosen ya orang pada saat datang ke sini yang tadinya mungkin cuman mau beli main fish ya. Main fish terus tiba-tiba lihat cupang akhirnya beli cupang. Ya kan, namun terlepas dari itu semua kan di sini kita kalau berbicara kualitas dan harga kan memang sebelum ke pasar itu kan di sini dulu. Jadi kita bisa dapat estimasi harga yang lebih terjangkau dari lokasi lain gitu loh. Betul. Terus ini saya pengen tahu juga ini kan sudah berjalan sekian tahun. Namun tadi setelah kita ngobrol-ngobrol tadi sore itu katanya belum dikasih brand itu gimana? Sudah ada ini kira-kira ada keinginan nggak biar teman-teman itu lebih mudah tahu. Jadi apakah kita buat Instagram nanti atau gimana? Karena Daeng ini sepenuhnya akan support nih. Nah jadi minimal ada brandnya nih. Oh kalau mau ikan di Ciseeng ini nama ininya nih misalkan ada kira-kira apa kira-kira nama yang ada idenya abang-abang ini kira-kira? Insya Allah sih kalau untuk namanya udah ada. Yang tadi kita bicarain sore kayaknya agak terlalu panjang gitu. Karena yang kita orang Sunda biasanya, tapi kita pengen agak inspirasional juga jadi pakai beta ADTA. Jadi orang Sunda itu ada iya benar. Beta ADTA. Nah, saya rasa ini jadi menarik ini Bray karena ini nama ini nggak begitu banyak yang menggunakan ya. Kalau yang lain itu kan sudah sudah banyak ya mungkin sehingga penyebutannya pun biasa aja. Nah kalau ini beta ADTA ini real loh, setelah kita tadi sholat maghrib dan sholat isya baru sekarang ya beliau ini dapat petunjuk perihal brand peternakan yang beliau akan kembangkan ini untuk namanya sendiri. Oh beta ADTA, betul. Itu lebih kemana sih itu maknanya apa kira-kira? Maksudnya itu penyebutan panggilan atau gimana tuh kalau panggilan? Oh panggilan gitu. Beta. Biasa kalau di sosial media kita terkenal dengan TA itu. Oh gitu. Iya. Gitu ya, wah kayaknya cukup menarik juga nih namanya nih. Ya, soalnya penyebutannya pun nggak begitu sulit, jadi kita lebih mudah menyebutkan ya kurang lebih ya. Kita ADTA gitu. Sama kayak Beta Daeng. Wah. Ini bisa jadi referensi ya. Mudah-mudahan Beta ADTA kedepannya bisa berkembang. Amin. Dan warung inspirasi tentunya, begitupun teman-teman subscribe Daeng mohon untuk ikut mensupport peternakan beliau ini agar kedepannya makin banyak yang mengetahui sehingga kita nggak sulit untuk menemukan lokasi atau tempat di mana berada peternakan ini berada. Jadi ini bisa jadi referensi juga ya. Oh, berarti untuk jenis itu tadi dan perihal kendala untuk pemasaran atau segalanya macam itu kena dampak tapi mungkin nggak terlalu ini ya signifikan banget lah ya. Ini kan pemasaran. Tadi saya beberapa radis itu mulai dari depan saya masuk ke sini kan macam-macam juga, ada yang lele, ada yang ada beberapa option lah ya, pilihan lah ya. Nah itu buat teman-teman. Jadi itemnya sebenarnya banyak Bray, karena memang di sini pada umumnya masyarakat di sini tuh beternak ya, beternak baik itu ikan hias atau ikan konsumsi. Jadi ini nggak jadi ini bisa jadi referensi banget ini buat recommended buat teman-teman pada saat mencari ikan-ikan yang dibutuhkan yang ada disebutkan Mbak beliau tadi perihal ikan hias ataupun ikan konsumsi ya. Boleh. Gitu. Ini kan radiusnya cukup dekat dengan Pasar Parung. Estimasi cuma berapa menit saya tadi perjalanan itu? 10 menit ya dari Pasar Parung. Jadi radiusnya dekat Bray dari Pasar Parung. Kalau untuk ikan yang dijagokan di sini nih lebih kemana? Kan di sini kan optionnya pilihannya banyak. Ada ikan cupang, terus ada juga tadi. Nah itu lebih kemana? Ininya. Biasanya yang pada umumnya konsumen datang itu nyari ikan cupang. Saat ini cupang. Oh saat ini cupang. Oh berarti ratingnya cupang masih di atas Bray. Tuh. Jadi ini sangat pangsa pasarnya masih menjanjikan ke depannya nih. Jadi teman-teman kalau bisa dikembangkan lagi untuk ternak ikan cupangnya ya. Ada kendala nggak di pakan? Karena biasanya kan kalau musim hujan susah tuh nggak di pakan. Musim hujan ya ada kendalanya. Bukan susah dapatnya. Nah terus kalau kejadian seperti itu inisiatif apa ini? Mungkin pakan jenis lain atau apa yang biasanya diberikan? Oh gitu. Oh bisa ini sendiri ya? Bisa. Wah itu menarik juga Bray. Tapi biar kepo aja kalian ya. Next Daeng akan buat lagi di part berikutnya perihal treatment beliau pembuatan pakan. Itu pakan apa aja yang dibikin itu yang lebih ke burayak atau ukuran dewasa? Burayak dewasa. Oh bisa dibikin ya, bisa dibikin. Oh
Jadi sekian tahun pengalaman abang di perikanan ini sudah bisa untuk menciptakan pakan sendiri. Saya rasa itu bisa jadi daya tarik banget itu. Pasti teman-teman banyak yang bertanya-tanya nih. Pasti. Jadi kalau mau kepo ya chat aja nanti di kolom waris Warung Inspirasi. Nanti beliau-beliau ini akan menjelaskan. Nanti kita jawab chatnya seperti biasa. Jadi ini memang jadi ini. Tapi memang saya rasa teman-teman ini kan lebih tertarik itu untuk mengetahui estimasi harga dari per item atau per setiap jenis ikan-ikan itu pada umumnya minimal berapa ekor, pengambilan pembelanjaan, terus sistem pengirimannya apakah memang harus COD atau dikirim aja atau gimana itu. Ada sistem cara pengelolaan seperti itu nggak yang biasa digunakan lebih kemana ini? Sebetulnya sih kalau untuk tergantung permintaan. Cuma kita lebih senang konsumen datang sendiri. Nah, biar lebih puas ya. Yang pertama lebih puas, banyak lihat, kita bisa sambil ngopi santai. Oh iya, oke. Silaturahmi berjalan. Benar. Jadi sambil silaturahmi, kayak saya kayak Daeng dapat kopi gratis tadi habis makan lagi, mantap pokoknya dah. Aduh, jarang-jarang nih, bukan jarang-jarang memang Daeng paling hobi yang namanya gratis. Terus untuk harga sendiri gimana? Untuk harga sendiri nih. Kalau harga sih ya variatif. Mulai dari anakan, yang kita umur 2 bulan setengah atau 3 bulan kita juga udah siap support. Ke depannya ya kalau untuk harga langsung aja nanti chat di kontak aja. Oh gitu, jadi bisa chat di kolom waris, nanti waris akan kasih kontak personnya beliau langsung perihal harga. Tapi kasih gambaran untuk fanpage-nya. Kira-kira untuk ini kan buat estimasi, ya kan? Karena kalau kita bicara harga di pasar pun ada harga. Namun yang jadi daya tarik teman-teman kadang itu estimasi atau kurang lebih nominalnya itu. Nah, jadi biar jadi gambaran buat teman-teman yang ada di sana. Kira-kira kalau untuk ikan fanpage itu berapa paling murah? Taruhlah saya mau ngambil 10 ekor misalkan, itu berapa? Tergantung ukurannya. Oke, ukuran yang paling ini aja, paling kecil atau pada umumnya yang usia yang biasa ini. kirim. Ya, yang biasa dikirim itu lebih. Biasa kalau kirim jarang sih kalau sedikit ya. Kalau di sini kebanyakan orang ada borong semua. Oke, borong berapa biasanya per ekor kalau ukuran ngeramu ya kayak gini lah. Ngeramu. Oke. 500 per ekor. Nah, itu pengambilan berapa banyak? Ya minimal 100 sampai 200. Nah, tuh minimal 100 sampai 200 ekor. Untuk estimasi per ekornya itu bisa kurang lebih 500. Ya, per ekor ya. Tapi kalau datang ke sini sendiri dengan muka permohonan saya yakin bisa lebih murah lagi. Karena Daeng kalau belanja begitu ya. Ya, pakai pasang aja muka sedih atau gimana. Insya Allah ada kebijakan harga lagi dari beliau ini. Karena sedikit banyaknya kan ini buat promosi ya kan, sehingga nanti ada kebijakan harga dari mereka perihal harga ya. Karena ya emang lebih puas ya Bang ya pada saat kita mereka langsung datang ke sini, bisa lihat realnya proses peternakannya, terus yang lain-lain itu kan mereka lebih bisa, sehingga bisa jadi inspirasi juga buat teman-teman di sana pada saat ingin memelihara ikan yang sama. Nah, jadi itu bagian dari masukan dari beliau-beliau ini perihal teman-teman yang ingin beternak ikan yang sama atau mungkin mau belanja, apakah itu untuk hobi tapi tetap melayani walaupun per ekor ya. Nah, kita bicara per ekor nih, kalau cuma satu misalkan untuk ikan pempes ya Pak? Itu Paling kalau satuan orang jarang yang kecil. Yang besar, ukuran dewasa. Dewasa itu lebih ukurannya semana sih paling gede dia? 3 jari ya. Ya ukuran inilah. Itu paling gede. Oke. Itu di harga berapa? Dia 50.000 ya. Nggak sampai dia. Kalau ini per pasang dia biasa ngambil. Kalau orang yang gede itu. Gede. Nah, ini saya harus ralat lagi nih. Tadi di angka 500 per ekor itu ikan yang seperti apa? Yang kecil, yang ukuran nguku masih nguku. Ukuran kuku. 500.000 apa 500 perak. Allah. Sorry Bray, ini mungkin karena saya kekenyangan atau mereka kekenyangan akhirnya ini harus diralat nih. Perihal harga itu tadi kalau untuk pengambilan 100 sampai 200 ekor itu estimasi bisa 400 sampai 500 perak ya, bukan 500.000, 500 perak per ekor. Ya, jadi kalau untuk estimasi tergantung ukuran dan juga mungkin tentunya kualitas, karena kan kualitasnya beda-beda juga dari segi color, ukuran bahan dan lain-lain itu pengaruh banget ya, pengaruh dengan harga ya. Jadi estimasinya ya kurang lebih kayak gitu Bray. Jadi pada saat pengambilan sekian ekor, itu ada harga kebijakan dari beliau-beliau. Begitupun pada saat ingin satuan pun bisa. Namun ya itu tadi, banyakan atau pada umumnya mereka yang ambil satuan itu kan ya per pasang ya, untuk di-breed lagi atau gimana. Tapi semuanya bebas lah, mau buat breed lagi atau buat
hobi aja buat iseng di rumah, namun tetap Daeng referensi ke sini kenapa banyak pilihan. Ya kan, kita juga dengan suasana, ya tahu sendiri lokasi di sini kan masih adem gitu kan, masih banyak pepohonan, itu bisa jadi daya tarik buat teman-teman juga untuk berkunjung ke lokasi ini. Dan mudah-mudahan dengan wadah warung inspirasi ini bisa memudahkan teman-teman untuk datang ke lokasi ini, karena adanya update informasi yang nanti abang-abang ini berikan ke kami gitu kan. Ya mudah-mudahan bisa jadi inspirasi. Mungkin ada ini, ada masukan lain pada saat teman-teman ingin request itu harus pesan lebih awal atau gimana sistemnya biasanya? Biasa sih pesan lebih awal. Oke. Ya, soalnya kalau nggak pesan lebih awal kadang ada yang udah nyampe di rumah duluan, nanti dia baru pesan tiba-tiba datang habis. Oh iya benar, karena stoknya juga terbatas karena sejauh ini memang kalau kita berbicara ini ya volume memang banyak sebenarnya, tapi permintaan juga banyak. Jadi sebisa mungkin pada saat teman-teman ingin pesan ikan di peternakan beliau, usahakan lebih awal mesennya, sehingga beliau ini bisa prepare untuk menyiapkan sebelum. Karena banyak juga yang udah tahu lebih awal ya, jadi dikhawatirkan nanti konsumen lain datang terus kita mau pesen lewat online udah habis, akhirnya mereka kecewa gitu ya. Jadi harus lebih awal ya, lebih awal. Jadi nanti Daeng akan cantumkan kontak person beliau ini di warung inspirasi, sehingga mempermudah teman-teman pada saat ingin pesan ikan di peternakan beliau gitu. Jadi semuanya kita udah jelaskan itemnya, estimasi perjalanan dari Pasar Parung berapa lama, dan juga dengan datangnya ke sini mungkin kepuasannya beda karena kita bisa lihat real ya dari segi peternakan dan lain-lain, dan mudah-mudahan teman-teman nggak begitu sulit untuk mendapatkan lokasi, kan tinggal di share aja kan. Betul. Oke. Nah kalau untuk sekarang ini cupang ini itemnya banyak nih jenisnya untuk yang sekarang yang ready. Untuk yang ready nggak terlalu banyak besar ya, karena ada permintaan juga ini alhamdulillah ya. Kemarin ya banyak ya, ini cuma sehingga kita menyesuaikan karena ini lagi proses breed, dan insya Allah sudah ada yang kemungkinan berapa minggu ke depan sudah bisa pesan. Namun sebenarnya permintaan gimana pun kita bisa layani ya, karena kan peternakan kita bukan cuma di sini, jadi kita bisa referensi juga. Ya kan, nanti kita siapkan tergantung itemnya, terus berapa ekor yang dibutuhkan. Jadi menyesuaikan kebutuhan, insya Allah kami siap di sini ya. Peternakan kami siap untuk melayani. Yang penting lebih awal prepare untuk mesan lebih awal gitu ya. Ya mudah-mudahan sih ya, jadi kita bisa saling support satu sama lain, karena di sini juga ada ikan lohan. Ini kan lohan juga rencana mau diperbanyak apa gimana rencananya? Ikan lohan paling kalau yang buat ikan-ikan yang jelek oh ya, jadi memang ini hanya hiasan aja di rumah ya. Jadi nantinya akan lebih fokus ke ikan cupang dan juga ikan Oke, saya rasa cukup itu dulu ya masukan dari saudara-saudara ini di petani ikan yang ada di Parung ini. Mudah-mudahan kedepannya nanti Daeng bisa buat lagi part berikutnya untuk mensupport peternakan beliau-beliau ini, karena Daeng sangat semangat banget ini, karena dari jam terbang beliau apa segala macam, dari segi penjualan juga cukup bagus, tinggal kita kembangkan aja. Mungkin nanti Daeng akan ikut serta dalam memberikan support, yaitu memberikan indukan ikan Thailand, ori dari Thailand untuk mereka biar bisa ini lagi. Itu mungkin sumbangsi dari Daeng ya, mudah-mudahan bisa manfaat karena kan abang bisa ngerawat, jadi saya senang ya kan, karena itu kan bagian dari amanah juga. Oke, itu tadi bincang-bincang santai dengan beberapa wirausaha yang bergerak di bidang perikanan. Mudah-mudahan ini bisa jadi inspirasi buat kita semuanya agar kedepannya makin semangat dan makin totalitas dalam berwirausaha, dan jangan sampai lepas silaturahmi ya. Jadi COVID-19 atau di masa pandemi ini jangan dijadikan patokan atau ukuran untuk menjaga jarak dan benar-benar tidak mau silaturahmi, jangan. Jadi silaturahmi tetap berjalan, karena mau nggak mau dapur harus ngebul. Jadi kita harus lebih kreatif ya dalam mencari peluang. Jadi mudah-mudahan ini bisa jadi supporting buat teman-teman yang di sini, begitupun teman-teman waris warung inspirasi yang ada di sana. Oke, terima kasih banyak atas waktunya ya. Begitupun dengan abang-abang ini, mudah-mudahan lancar ya. Insya Allah warung inspirasi siap backup. Nah, apakah dari segi marketing ataupun penyediaan indukan, insya Allah saya siap ini tanpa harus mengeluarkan biaya. Intinya doa aja, kita saling mendoakan satu sama lain. Oke, makasih banyak atas waktunya. Mudah-mudahan video ini bisa menjadi inspirasi buat kita semuanya, dan terima kasih atas waktunya juga nih abang-abang ini. Saya udah makan, udah dikasih kopi apa segala macam. Ini mudah-mudahan berkah semuanya. Amin. Oke, makasih. Salam wirausaha, salam satu hobi dari warung inspirasi atau Beta Daeng. Sampai ketemu lagi di part kedua dari kunjungan saya di peternakan Beta Aditya. Mudah-mudahan saling bisa support satu sama lain. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu buat kita semuanya. Thank you.